Penyakit ini sedang viral nih dibicarakan, cacar air atau flu Singapura. Dan di episode Kata Dokter hari ini, kita akan menjelajahi lebih dalam tentang penyakit cacar air, termasuk gejala yang biasanya muncul, penyebab, periode inkubasi, cara penularan, serta langkah-langkah pengobatan dan perawatan yang dapat dilakukan. Bersama saya Dr. Gama, hari ini hanya di channel Kata Dokter. Oke, jadi cacar air adalah suatu infeksi yang menyerang seseorang, di mana cacar air ini disebabkan oleh infeksi virus dari Varicella zoster. Yang paling sering diserang oleh virus dari cacar air ini adalah pada anak-anak. Namun, dewasa dengan imunitas yang rendah juga tidak menutup kemungkinan terkena penyakit dari cacar air ini. Untuk flu Singapura atau bahasa medisnya sebenarnya adalah HFMD, Hand, Foot, and Mouth Disease. Ia adalah penyakit yang menyerupai flu namun menimbulkan gejala-gejala seperti ruam merah mirip seperti cacar air, tapi lebih dominan di area mulut, tangan, dan juga kaki, disertai dengan gejala batuk, pilek, dan juga radang tenggorokan atau sariawan. Nah, pada flu Singapura ini penyebabnya virus juga, namun pada family yang berbeda. Pada flu Singapura ini disebabkan oleh virus dari family Enterovirus, beda dengan pada cacar air yang disebabkan oleh Varicella zoster. Untuk yang terserang sama ya seperti pada cacar air, lebih sering terjadi pada anak-anak, jarang sekali terjadi pada dewasa. Namun apabila seseorang memiliki imunitas rendah, tidak menutup kemungkinan penyakit ini bisa menjangkiti segala usia. Perbedaannya tadi yang pertama penyebabnya ya, jadi kalau pada cacar air itu disebabkan oleh varicella, sedangkan pada HFMD atau flu Singapura atau bahasa medisnya Hand, Foot, and Mouth Disease disebabkan oleh virus dari golongan family Enterovirus. Kemudian gejalanya juga sedikit berbeda. Meskipun menimbulkan lesi di kulit yang cenderung mirip, pada cacar air biasanya didahului oleh demam, kemudian nyeri kepala, badan terasa tidak nyaman, tiba-tiba muncul lenting-lenting berisi air kemerahan di area dada, belakang telinga, leher, dan bisa menjalar ke seluruh tubuh. Sedangkan pada Hand, Foot, and Mouth Disease itu biasanya disertai dengan gejala seperti flu, batuk, pilek, radang tenggorokan, sariawan, kemudian muncullah lenting-lenting mirip dengan cacar, namun areanya ada di dekat mulut, area orofaring atau di dalam mulut, di area tangan, area siku, telapak kaki, dan juga area lutut. Lebih spesifik di area tangan, kaki, dan mulut. Kemudian untuk penularannya sama-sama menularkan, namun lebih cepat pada penularan HFMD. Dan untuk terapinya kurang lebih sama, karena kedua penyakit ini adalah self-limiting disease atau dapat sembuh dengan sendirinya. Yang terpenting adalah menjaga daya tahan tubuh pasien tersebut dan memberikan obat-obatan simptomatik atau obat sesuai dengan gejala. Untuk penyakit yang mirip dengan dua penyakit ini, pada penyakit cacar mungkin identik mirip dengan cacar api ya. Lalu kemarin sempat muncul juga penyakit cacar monyet. Nah, pada HFMD atau flu Singapura ini tentu mirip dengan flu pada umumnya atau bahkan infeksi pernafasan lain seperti penyakit COVID atau penyakit ISPA pada umumnya. Namun tentu dibedakan dengan munculnya lenting-lenting pada area tangan, kaki, dan mulut. Oke, cara mengobatinya sebenarnya prinsip dari infeksi virus adalah self-limiting disease. Artinya apa? Artinya seseorang bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan daya tahan tubuh yang baik dan cukup. Seseorang perlu makan makanan yang bergizi, makanan yang mengandung vitamin dan mineral, juga minum air putih yang cukup. Karena virus tersebut bisa mati dengan sendirinya sesuai dengan perjalanan penyakit. Nah, kemudian untuk gejala-gejala yang timbul, dokter bisa memberikan obat-obatan simptomatik sesuai dengan gejala. Pada orang yang demam bisa diberikan obat antipiretik, contohnya paracetamol. Kemudian pada gatal bisa diberikan antihistamin seperti CTM atau loratadin. Kemudian pada inflamasinya bisa diberikan obat anti radang. Dan untuk area lesi yang cukup besar atau cukup basah bisa diberikan pencegahan dengan salep antibiotik. Pada kulit yang sudah kering namun gatal juga bisa diberikan bedak cair maupun bedak tabur. Nah, kemudian pada
beberapa kasus bisa diberikan antivirus jika dibutuhkan. Contohnya pada cacar air bisa asiklovir atau parasiklovir. Kemudian bisa juga diberikan antibiotik apabila penyakit ini cukup berat dirasakan untuk mencegah penyakit sekunder muncul setelah terinfeksi penyakit virus ini. Antibiotik bisa digunakan cefixim atau cefadroxil atau beberapa antibiotik lainnya, tentu harus dengan menggunakan resep dokter. Nah, tadi telah dijelaskan ya beberapa gejala dan tanda yang muncul dari penyakit cacar air ataupun flu Singapura. Sebenarnya jika anak masih dalam kondisi demam tanpa ada keluhan yang lain, orang tua tidak perlu panik, cukup memberikan obat pereda demam yang ada di rumah. Namun, jika keluhan lain mulai muncul seperti lenting-lenting yang mulai tumbuh banyak atau mungkin keluhan tambahan lainnya seperti rasa nyeri hebat atau gatal yang hebat, tentu harus segera berobat ke dokter agar penyakit ini tidak makin meluas dan menimbulkan komplikasi. Nah, orang tua yang anaknya sedang menderita penyakit cacar air atau flu Singapura tetap ya menjaga kebersihan diri anak dengan mandi. Jadi mandi itu tetap diperlukan, namun harus dengan cara yang baik agar lenting atau lesi yang ada di dalam tubuh tidak pecah dan tidak melukai anak. Dan anak juga disarankan memakai pakaian yang longgar atau tipis agar tidak melukai kulit. Cacar air seringkali menjadi perhatian bagi orang tua karena gejalanya yang khas, seperti demam yang tinggi dan ruam kulit yang khas. Maka dari itu, penting sekali untuk kita dapat mengidentifikasi dan mengelola kondisi ini dengan tepat, terutama dalam merawat anak-anak. Semoga informasi kali ini bermanfaat ya Sobat Kata Dokter. Kalau kamu nonton sampai habis, coba tinggalkan emoji ini, agar aku tahu kalau kamu sudah menerima informasi kali ini dengan baik. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!